Shalom Bapak Ibu. Bolehkah dengan senyum sukacita saudara memberi salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu. Untuk berbagi sukacita di hari Minggu, hari Tuhan ini. GPIB Kasih Karunia menurut saya adalah gereja yang senang bernyanyi. Ya, karena tadi ruangan ini penuh dengan pujian. Karena beberapa gereja saya layani, orang lagi menyanyi, orang lagi melamun. Kemudian tadi saya, wow, semua menyanyi. Dan demikianlah saudara sedang mengundang hadirat Tuhan. Karena Allah bertakhta di atas segala pujian. Hanya kalau ibadah, menyanyi, lapas itu handphone, menyanyi, pujian. Walaupun tadi ada beberapa masih begini, ya udahlah. Saya berharap Bapak Ibu masih mengingat kisah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus dalam rasa takjub, sense of wonder-nya, melihat peristiwa langka terjadi, lalu kemudian mereka dikatakan pulang ke Yerusalem. Kenapa? Karena ada perintah, jangan kemana-mana, lihat ayat yang keempat, pokoknya harus tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus dicurahkan. Nah, berarti kita sampai pada titik pemahaman, mau tidak mau, suka atau tidak suka, mereka harus ke Yerusalem. Itulah sebabnya kalau saudara membaca kisah Kleopas dan temannya yang pergi ke Emmaus, meninggalkan Yerusalem, Tuhan potong kompas, cegat di tengah jalan, balik. Karena ada sesuatu yang terjadi yang disiapkan di Yerusalem, yaitu pencurahan Roh Kudus. Nah, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu di daerah yang bernama Bukit Zaitun, atau biasa disebut suatu bukit yang diberi nama Zaitun. Kalau saudara membaca terjemahan baru edisi pertama disebut Bukit Zaitun. Kalau di sini bukit yang diberi nama Zaitun. Jaraknya adalah seperjalanan Sabat. Betul ya, seperjalanan Sabat. Itu barang apa lagi, satuannya apa seperjalanan Sabat? Berapa jarak seperjalanan Sabat? Kan harus cari tahu. Berapa jarak seperjalanan Sabat? Saya mau informasi kepada saudara. Yang dimaksud dengan jarak seperjalanan Sabat begini. Di hari Sabat mereka tidak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali emergensi. Karena tidak boleh ada kegiatan apapun supaya hambamu laki-laki, hambamu perempuan, keledaimu, kudamu, binatang apapun istirahat. Maka kalaupun emergensi boleh dilakukan dengan jarak yang ditentukan. Jarak itu disebut seperjalanan Sabat. Nah, berapakah seperjalanan Sabat itu? Dipakai pada suka dorang berdasarkan Yosua pasal ayat 3. Jarak antara kemah tempat mereka berkemah dengan tabut perjanjian. Jarak antara ketika tabut perjanjian mulai angkat, iring-iringan paling depan. Jarak itu adalah jarak seperjalanan Sabat. Kira-kira 2000 hasta. Satu hasta sekitar 45 sampai 47 cm, maka 2000 hasta itu sekitar 1000 meter atau sekitar jarak antara Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah yang saya lewat tadi. Tapi nggak boleh potong kompas, mesti ikut map. Itu kira-kira saya lihat jaraknya 1 kilometer. Perjalanan Sabat adalah 1 kilometer dari Bukit Zaitun ke Yerusalem. Itu supaya orang apa perjalanan Sabat 1 kilo. Jadi tolong bayangkan mereka lakukan perjalanan kurang lebih 900 meter sampai 1000 meter atau kurang lebih 1 kilometer perjalanan menuju ke Yerusalem. Jauh? Enggak jauh. Dan kemungkinan besar mereka melihat ada rombongan iring-iringan yang sedang masuk, orang-orang Yerusalem. Oh, ngapain kalian? Tuhanku baru saja naik ke sorga. Enggak tahu apakah mereka melakukannya itu, tapi catatan untuk saudara, ketakutan masih terjadi. Orang masih takut sekali, sehingga yang mereka buat adalah menyewa satu tempat untuk bersembunyi dan berkumpul di situ
di lantai 2. Dalam tradisi Yahudi, rumah berlantai 2 umumnya dipakai untuk pertemuan keluarga besar ataupun untuk jamuan pesta. Maka kalau saudara mendengar tentang keledai orang yang diminta untuk mengizinkan pinjam rumah, ada kodenya itu, ada dan kemudian dombanya mau dipakai dan seterusnya, dan keledainya, kita menemukan bahwa itu lantai 2. Maka lantai 2 itu yang ditulis di sini itu dipakai 2 hal, untuk sembunyi tapi juga pertemuan besar. Tapi untuk jamuan makan, Yesus menggunakan lantai 2 untuk Pesak, perayaan Paskah dan jamuan akhir. Oke, ini saran kedua. Nah, mereka ketakutan, mereka sembunyi Bapak Ibu dalam ketakutan itu. Berapa lama Roh Kudus dicurahkan setelah Yesus naik? Ya, baru kali ini ada yang jawab. Biasanya menunggu jawaban dari mimbar. Orang mungkin terasa seperti 10 bulan. Dalam ketakutan. Itu. Jadi ketika saudara membaca teks ini, tolong hayalkan kondisinya seperti itu. Bukan buka jendela, tunggu Roh Kudus datang, tempias itu nggak bisa. Itu dalam kesembunyian, dalam ketakutan, nggak bisa. Bukan. Sabar ya, dengarkan hai halayak Yerusalem, tunggu aja, hitung hari ya, kami juga lagi hitung sekarang, tunggu Roh Kudus datang. Enggak, itu dilakukan dalam ketakutan. Dan 10 hari itu bisa 10 minggu, bisa 10 bulan, karena orang menanti dalam kecemasan, dalam kegalauan. Itu pun masih bertanya barangkali, betul enggak? Kalau Bapak Ibu baca ini, pasti 10 hari. Bapak Ibu baca ini, pasti Roh Kudus dicurahkan, karena kita udah tahu endingnya. Tapi untuk mereka mungkinkah datang? Benar enggak dicurahkan? Saya sisi manusiawi lebih menonjol, karena kemarin di hari Kamis itu, kita menemukan hal yang menarik. Yesus sudah mau pergi naik, orang masih tanya, Tuhan, kapan engkau pulihkan kerajaan Israel? Tuhan bicara tentang kerajaan Allah yang terjadi, mereka bicara tentang kerajaan Israel yang dipulihkan dari penjajahan Romawi. Coba, masih pongah, masih kepala angin, belum satu server dengan rencana Tuhan. Jadi dugaan saya, kekhawatiran mereka besar, juga tanda tanya dalam keraguan, benarkah Roh Kudus akan dicurahkan? 10 hari itu bisa 10 minggu, bisa 10 bulan. Perasaannya, rasanya, karena ketegangan terjadi di situ. Oke, sekarang dalam ketakutan, dalam kegentaran, dalam ketidakpastian, dalam penantian yang panjang itu, Alkitab mengatakan, dorang bikin apa? Ternyata ada hal yang menarik. Mereka disebut dalam teks kita itu, Bapak Ibu lihat tuh luar biasa tuh di ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Kata kunci, bertekun, sehati, doa bersama. Siapakah mereka itu? Ada yang lihat enggak? Ada yang aneh enggak nama ini? Kayaknya ada nama yang tidak masuk kelompok 12 yang tinggal 1. Ada yang baca enggak? Petrus 1. Yohanes 2, Yakobus 3, Andreas 4, Filipus 5, Thomas 6, Bartolomeus 7, Matius 8, Yakobus 9, Simon orang Selot 10, Yudas anak Yakobus 11. Berapa murid Yesus? Yudas Iskariot sudah mati. Berarti tinggal 2. Waktu baca Yesus memanggil 12 rasul, tidak ada nama Yudas anak Yakobus. Itu siapa lagi? Tiba-tiba menyusup masuk. Nah, saya mau informasikan. Yudas anak Yakobus biasa disebut dengan Yudas Tadeus, atau biasa disebut dengan Tadeus. Dan ketika saudara baca, murid Yesus bernama Tadeus ada. Ini dipakai nama lain. Dan itu 3 nama yang sering ditujukan kepadanya. Jadi kalau baca latar belakang dan sejarah 12 murid, saudara akan menemukan nama-nama aneh milik mereka. Seperti Simon, nama aslinya Simon, tapi diganti jadi Petra atau Petrus, batu karang.
Gitu. Yudas bernama Yudas anak Yakobus itu Tadeus. Tinggal 11. Tapi ada saudara-saudara Yesus. Tapi ada perempuan-perempuan dan ibu Yesus. Bahkan kalau baca waktu pemilihan Matias, kita mendapatkan 120 orang. Jadi bayangkanlah rumah itu sangat besar. Lalu Alkitab bilang, dalam penantian yang tak pasti, menunggu itu, apa yang mereka buat, mereka disebut proskarterontes. Itu berarti kegiatan yang terus-menerus dibuat. Atau terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, bertekun. Dalam apa? Doa dalam satu hati. Terus-menerus saya menghayalkan. Mereka tidak saling sikut dan tanya, ini hari ketiga, betul nggak datang? Ya Pak, belum kelihatan hari 9, mungkin. Enggak, yang dilakukan adalah kesehatian sama-sama berlutut. Lalu berdoa. Mereka tidak pertanyakan apakah janji ini benar dan tidak. Mereka tidak gelisah soal ditangkap atau tidak. Karena kata proskoterontes itu kegiatan yang serius, yang terus berlangsung, continue. Berarti pikiran mereka tidak teralih soal ada gedoran pintu dan jendela enggak. Ada ribut-ribut di bawah enggak untuk mencari pengikut Yesus. No, mereka enggak peduli. Yang mereka buat adalah berlutut lalu berdoa. Saya mau katakan begini kepada saudara. Dalam hal yang penuh dengan tanda tanya, dalam hal yang penuh dengan ketidakpastian, ternyata sangat penting membuat hal yang pasti. Karena menunggu adalah pekerjaan yang membosankan, maka supaya tidak bosan, menunggu mesti sambil lakukan sesuatu. Dan murid memilih berdoa. Keren gak? Dan membuat fokus. Mereka alihkan ketidakpastian itu dengan fokus dalam doa. Pertanyaannya, dorang berdoa apa? Kalau doa makan itu mereka sudah tahu. Tentang Tuhan bersyukur untuk benih gandum. Yang diolah bla bla itu yang dipakai oleh Tuhan Yesus juga di perjamuan. Baru dialihkan, inilah tubuhku bla 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 seterusnya. Doa tidur juga mereka sudah tahu. Biadeka hafik rohul, into your hands I commit my spirit. Itu juga mereka tahu. Tapi saya yakin bukan doa itu. Kira-kira mereka berdoa tentang apa? Datanglah ya Roh Kudus. Enggak juga. Saya ajak saudara buka Lukas pasal 10. Penulis Kisah Rasul Dr. Lukas ya. Nah, penulis Injil Lukas juga Dr. Lukas. Jadi kita mau rujuk ke dia. Kira-kira orang berdoa apa? Lukas pasal 11. Ayat 1 dan 2. Saya baca ya, Lukas pasal 11 ayat 1 dan 2. Pada suatu kali Yesus berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah, alias Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, versi Injil Matius. Para murid nggak ngerti doa loh, benar-benar polos, nggak tahu berdoa. Satu-satunya doa yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah doa Bapa kami. Maka dugaan saya cukup kuat dalam ketegangan itu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Keren nggak? Saudara tahu, pas hari ke-10, jadilah kehendakmu di bumi, pang, 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 seng, Roh Kudus turun. Kalau saudara pernah nonton YouTube tentang peristiwa Pentakosta, apa yang saya ucapkan ini persis sama yang dibuat skenario sutradara yang buat film itu. Mereka sedang berdoa Bapa kami dan mengucapkan doa Bapa kami, tiba-tiba doa Bapa kami berubah dari bahasa Yunani ke bahasa ini, ke bahasa ini, ke bahasa ini ketika lidah-lidah api mulai turun. Apa yang saya mau katakan? Ketekunan dalam doa itu membuat mereka fokus pada kondisi yang tidak pasti. Dan tetap bertahan di 10 hari itu sampai Roh Kudus dicurahkan. Ternyata doa mengimbangi kekhawatiran. Ternyata doa memberi energi baru untuk tetap bertahan. Ternyata doa membawa kekuatan ekstra di tengah kelemahan mereka. Bapak Ibu, ditinggalkan itu enggak enak.
Ketika Yesus pergi itu mereka merasa kehilangan luar biasa. Tapi justru doa membuat mereka survive. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Yang pertama, proseuke dalam bahasa Yunani itu doa. Doa itu berarti proseuke, yang diantar kepada Allah. Dan yang dibuat oleh para murid adalah mengantar kepada Allah. Doa-doa. Tadi saya bilang kemungkinan besar doa Bapa Kami. Bisa saja bukan, kita kan nggak di situ. Tapi dugaan saya berdasarkan tulisan Dr. Lukas mungkin di situ. Bapa Kami yang surga dan seterusnya. Proseuke berarti mengantar. Dan mengantar itu mengantar yang terbaik. Di sini ada enggak yang kalau doa syafaat tiba-tiba pintu depan terbuka? Saya yakin enggak ada di sini, di gereja lain. Hanya Tuhan yang tahu. Dan kadang pas masuk, doa Bapa Kami tinggal datanglah kerajaan. Tiba-tiba cuma doksologi yang dia dapat. Karena sibuk di situ. Mungkin banyak jamu, dia harus fogging di situ, saya nggak tahu. Pengasapan dan sebagainya. Saya mau kasih tahu saudara. Proseuke, hal yang diantar. Dan yang diantar itu harus yang baik. Dalam hal sikap, ucapan, dan tindakan kita. Serta isi hati. Proseuke, yang diantar. Maka ketika saudara berdoa, saya sedang membayangkan para murid bertekun dalam doa dengan ritme yang sama. Dan tidak akan beranjak sampai semua amin. Karena proseuke mengantar yang terbaik. Saya mau katakan hal yang sama. Soal ketekunan berdoa. Bukan cuma bicara soal sering berdoa. Tapi soal sikap doa yang benar. Oh ini penting. Karena ternyata dengan itu memampukan engkau dan aku. Untuk mendapat kekuatan dan bertahan. Biasa habis bilang begini, sebentar tiba-tiba di doa syafaat enggak ada bunyi pintu terbuka. Biasa begitu. Puji Tuhan berarti. Semua orang bertobat cuma 1 minggu. Minggu depan baking ulang. Bapak Ibu ayolah. Miliki proseuke. Cara berdoa yang benar. Seperti yang dilakukan oleh para murid. Ini yang pertama yang bawa pulang. Kedua. Body clock saya sudah jalan. Ini sudah harus ditutup karena sudah panjang. Keluar dulu sebelum doa syafaat. Saya sudah sampai di mana ini? Yang kedua Bapak Ibu. Harus melakukan sesuatu. Dalam penantian. Harus ada sesuatu yang saudara buat. Supaya tidak menjadi pekerjaan yang membosankan. Yang kita nanti sekarang bukan Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Yang kita nanti sekarang penggenapan ucapan malaikat di Bukit Zaitun. Sebagaimana engkau melihat dia naik, demikianlah dia akan turun. Sedang saudara nanti tentang kedatangan Kristus kembali. Yang mestinya didapati Bapak, Ibu, dan saya tepat dan layak. Karena dalam Matius pasal 25 dibilang, Tuhan Yesus datang seperti pencuri. Yesus bukan pencuri ya, datangnya seperti pencuri. Yang tidak akan bilang, nyoman permisi, tolong buka gerbang karena jam 12 saya mau datang, ambil alih punya apa. Enggak ada pencuri yang ngomong. Datang tiba-tiba, maka penantian ini yang membosankan barangkali menunggu. Sejak surat Tesalonika ditulis, Paulus bilang Yesus datang segera, sampai dunia sekarang belum datang-datang. Oh, saudara perlu melakukan sesuatu untuk jaga proses penantian ini. Kegiatan itu adalah siap sedia. Satu kali, mungkin saudara sudah pendengar ilustrasi ini. Pendeta lagi bicara tentang sorga di sekolah minggu. Oh bukan, teruna menuju remaja. Kalau orang remaja, teruna ya. Kalau di gereja-gereja yang lain disebut dengan remaja.
Dia cerita tentang kerajaan sorga. Di bagian akhir ada ajakan supaya anak-anak itu merespon. Ada satu kesian, anak remaja, dia punya nama Ungke. Ada orang Sangir di sini? Mudah-mudahan nggak ada ya. Bapak saya Bali, mama saya Sangir. Sekarang bagian terakhir anak-anak. Siapa yang bertahu dan percaya bahwa dia masuk surga? Angkat tangan. Semua angkat tangan. Ungke mungkin nonton liga sepak bola yang kemarin itu begadang. Dia sudah nggak bisa buka mata lagi, sudah tertidur begitu. Dilihat, yang mau ke surga dan siap angkat tangan, sudah teriak, semua angkat tangan. Laki-laki masih tidur begini. Pukul meja kasih kaget pun tidak. Ini persoalan ini. Oke, kalau begitu sekarang segera berdiri yang mau ke surga. Semua berdiri, laki-laki begini. Terakhir itu pendeta berdekati dia punya meja, langsung pukul tiba-tiba. Sekarang sebaliknya yang mau ke neraka berdiri. Ungke berdiri. Karena kaget. Oh, Pak Pendetanya kesempatan langsung, anak cuma tidur saja, keluar bikin begadang panjang lebar. Enggak kok. Terus kenapa tadi? Waktu dibilang mau ke surga disuruh berdiri, kau tidak berdiri? Memang Pak Pendeta mau pergi sekarang kah? Kan enggak boleh. Tuhan itu kalau saya tampilin bola balik. Terus kenapa tadi pas bilang neraka malah kau berdiri? Kenapa kau berdiri? Karena saya lihat tadi cuma Pak Pendeta berdiri sendiri, saya mau temani. Ngeles, tapi yang saya mau bilang begini, kita nggak tahu kapan penggenapan, sebagaimana dia naik, dia turun. Bertekunlah. Bertekunlah. Bukan cuma dalam doa, dalam sikap hidup saudara. Supaya ketika tiba masa dia datang, Tuhan mendapati engkau dan aku layak. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal yang telah kusediakan bagimu. Amin. Tadi terakhir, ini terakhir sekali. Karena kasihan beliau baru masuk kan, jadi saya bilang. Marilah siapkan diri saudara untuk hal-hal besar yang mungkin menggoncangmu pada kenyataan terbalik dari tiap harapan, pada hal-hal yang menakutkan dan mungkin mengecewakan. Siaplah untuk hadapi kenyataan iman pada hal yang harus engkau pertanggungjawabkan karena memilih Kristus. Mungkin ketidaknyamanan, mungkin kekecewaan, mungkin mulai kurang semangat iman. Ternyata kita dapat rahasia besar dari semua itu untuk dapat pulih. Bertekunlah dalam doa. Ada apa-apa, tidak usah pasang status di Facebook. Tidak usah foto di Instagram, kasihan lihat tapi muka subangka, tidak usah. Masuk kamar, tikang lutut, sambayang, bertekun, engkau akan dapat kekuatan untuk bangkit lagi menjalani banyak hal yang tidak mudah sekalipun. Amin. Selamat bertekun dalam doa. Pada tiap penantian saudara, saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu lagi nantikan ini. Jawaban-jawaban Tuhan yang belum nyata. Berdoa, bertekun, percayalah akan indah pada waktunya. Haleluya. Amin.